Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hadratul Kiram yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad Bukhari. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 Kementerian Agama. LPTK Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 251111555 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kalianda dan pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan topik memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baiklah. Mada darsunal ana darsunal ana dinul islami. Pelajaran kita agama Islam. baik. Ya, untuk anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada hari ini Bapak ingin mengecek terlebih dahulu kesiapan kalian untuk belajar dan juga kebersihan dan kerapihan kalian di kelas. Ya. Untuk itu silakan semuanya coba berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Sudah? Dicek. Yang belum rapi dirapihkan. Kalau ada sampah dipungut, dibersihkan dan dibuang di kotak sampah. Sudah? Baik, kalau sudah silakan duduk. Ketua kelas silakan dipimpin kita untuk memulai doa pembelajaran. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau membacakan terlebih dahulu absen. Untuk yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan katakan hadir untuk yang laki-laki, kemudian hadirah untuk perempuan. Anissa Reskia, Hadirah. Oke. Dinda, kemana Dinda? Fadil, Hadir Pak. Zakia Nazifah. Oke. Kita akan mulai ke pelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah memahami hakikat mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Baik. Dalam pelajaran ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran
pokok tema kita saat ini, yakni tentang Syu'abul Iman, adalah agar setiap peserta didik mampu menganalisis pengertian yang pertama, kemudian dalil, kemudian macam-macamnya, kemudian manfaatnya, manfaat dari apa? Syu'abul Iman. Kemudian meyakini bahwa iman memiliki banyak cabang. Ya, cabang-cabang iman itu banyak. Kemudian serta membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai wujud pengamalan dari cabang-cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan yang diharapkan bisa nanti kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari setelah pembelajaran ini selesai. Sebelum kita masuk ke tema pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian. Apa sih yang dinamakan dengan iman? Yang tahu silahkan. Salah pun nggak apa-apa. Malah dapat poin plus karena kamu sudah berani mencoba. Apa? Siapa namanya? Nova. Apa Nova? Iman adalah ketakwaan hati. Boleh. Kita akan bahas. Iman artinya kepercayaan. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti iman, beriman atau percaya. Kemudian di sini ada pilar iman. Pilar itu artinya apa? Tiang, penyangga. Ya, maka disebutkan as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Ya, pilar-pilar iman. Seorang itu dikatakan beriman kalau dia mengimani 6 pilar ini. Kalau tidak diimani 6 pilar ini, maka imannya berkurang. Ya, imannya tuh turun. Ini 6 pilar dasar utama seseorang harus memiliki iman. Lanjut. Iman memiliki 77 cabang yang disebut dengan Syu'abul Iman. Yang paling utama dari 77 cabang iman itu adalah mengucapkan La ilaha illallah. Itu untuk yang paling utama. Kemudian yang paling kurang atau yang paling minus, yang paling sedikit adalah menyingkirkan apa yang ada menghalangi di jalan. Ya, mau ke kantin, melihat ada pecahan kaca atau beling. Ya, kalau kamu biarkan itu bisa-bisa kena kaki kawanmu. Maka kamu ambil terus kamu buang ke tempat yang aman. Biar nggak melukai orang. Ya kan? Ya, kemudian malu merupakan salah satu cabang dari malu. Maka malu itu sebagian dari iman. Malu untuk melakukan keburukan, malu untuk mencontek ketika ujian, malu untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Ya, itu malu. Lanjut. Macam-macamnya Syu'abul Iman. Ya, tadi ada 77 cabang iman. Sekarang ini macamnya. Ada cabang iman yang berkaitan dengan niat. Niat dalam hati. Kemudian akidah seseorang, keyakinan seseorang. Kemudian yang kedua ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Selanjutnya, ini dia cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Lanjut, apa sih tandanya orang yang beriman? Jika mendengar nama Allah, yang pertama, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Maka kadang Allah itu menitipkan rasa rindunya atau rasa cintanya melalui masalah-masalah yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Dengan masalah itulah kita ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita, apapun keadaan kita, harus ingat
membahas tentang problem keimanan. Problem keimanan yang sering terjadi kepada manusia. Satu, mukmin yang saling mendengki. Mukmin yang saling dengki. Ya, suka menggunjing orang lain, menjelekkan kawannya, menjatuhkan kawannya, memfitnah. Begitu. Kemudian selanjutnya, hikmah dan manfaatnya. Yang pertama di situ ada iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian dengan iman. Yang terakhir, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sekarang kalian bentuk kelompok 4. Ya, kelompok diskusi. Nanti yang berkelompok yang berkaitan dengan cari permasalahan, simpulkan atau temukan satu permasalahan dalam hidup ini, dalam hidup kalian, di lingkungan kalian atau di lingkungan sekolah. Silakan. Kelompok pertama akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan. Yang keempat adalah menjelaskan tentang apa itu iman. Ya. Silakan presentasikan apa yang kalian hasilkan dari diskusi kalian. Ya, silakan. Iman artinya keyakinan yang teguh di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Secara bahasa, iman berasal dari kata amanah yang berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati. Dalam Islam, iman mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul dan hari akhir dan takdir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok kedua. Keyakinan seringkali disebabkan oleh penyakit hati seperti ria, ujub, dan sombong, serta lemahnya iman akibat godaan dunia yang kurangnya ilmu. Solusinya adalah dengan memperkuat keimanan, memulai pengajian dan mempelajari ilmu agama, melatih diri untuk ikhlas dalam beribadah, menghindari penyakit hati, banyak berdoa dan bertobat, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sekian presentasi dari kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut untuk kelompok 3. Permasalahannya gibah dan namimah, fitnah dan ujaran kebencian, perdebatan yang tidak sehat, pembicaraan yang sia-sia. Solusinya memperbanyak zikir dan doa, berpikir sebelum berbicara, kebiasaan diri untuk diam, menghindari topik negatif. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Sudah. Ya, atau ada yang masih ingin bertanya? Boleh. Mumpung kita masih buka sesi diskusi dan jawab. Silakan, ada yang bertanya? Nggak ada? Lanjut. Materi kita pada hari ini yakni tentang memahami hakikat, mewujudkan ketauhidan dan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Setiap manusia harus memiliki iman yang kokoh, ya.
Ya, tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga harus diucapkan, harus dikuatkan lagi, harus lebih ditekankan lagi dengan perbuatan. Hatinya sudah yakin, hatinya sudah percaya sama Allah, lisannya sudah mantap, sering nyebut asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau seandainya sampai di situ saja, kemudian tidak diamalkan dengan sholat misalnya, berbuat baik antara sesama teman, sahabat, manusia, ya, maka imannya tidak sempurna. Maka semuanya harus saling berlomba-lomba untuk meningkatkan imannya masing-masing. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya yang semula. Kita akan berdoa. Ya, baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan. Sekarang Bapak ingin sedikit bertanya tentang materi kita yang tadi sudah kita bahas sejak awal sampai akhir, tentang soal iman dan hakikat keimanan. Siapa yang tahu apa itu iman? Apa sih iman? Iman artinya? Percaya. Kok nggak kompak? Iman artinya? Percaya. Nah, betul, nice. Kemudian ada 3 macam iman dalam 77 cabang iman itu. Apa saja? Yang pertama, iman yang berkaitan dengan hati dulu. Iman yang berkaitan dengan hati. Kemudian iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian iman yang berkaitan dengan perbuatan boleh, anggota badan juga boleh. Betul, sama saja. Perbuatan itu semuanya anggota badan. Baik, sampai di situ pelajaran kita. Minggu depan kita akan bahas ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, ya, dari pembahasan agama Islam. Saat ini kita akan menutup terlebih dahulu pembelajaran kita di siang hari yang cerah ini. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan bersama mengucap lafal hamdalah. Ya, ketua kelas, Anda silakan dipimpin untuk kawan-kawan semua berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semua siap. Doa mulai. Salam pada Pak Guru.